Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Fadli Safaras. Aku dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi di Universitas Diponegoro. Jadi di video kita kali ini adalah video pertama aku tentang dasar sistem kontrol ya teman-teman. Nah, di video kita kali ini kita bakal membahas tentang dasar sistem kontrol, project PCB, dan trainer Arduino Mega teman-teman. Kita bakal membahas ini secara konsep teori, mensimulasikan program, dan merancang hardware-nya, teman-teman. Dan tanpa berlama-lama, mungkin kita langsung masuk ke materinya, ya, teman-teman. Ini adalah daftar isi video, teman-teman. Di sini nanti dalam satu video ini, aku bakal jelasin apa itu konsep sistem open loop dan closed loop, studi kasus yang merupakan contoh dari open loop ini, dan aliran sinyal diagram blok closed loop, mengenal parameter PID dan contohnya, lalu mensimulasikan di terminal, dan troubleshooting, teman-teman. Lalu ini ada demonstrasi dan analisis respons grafik simulasi, dan yang hardware-nya ini nanti kita akan merancang project PCB ya, teman-teman. Project PCB trainer Arduino Mega, lalu pemetaan pin, aturan keselamatan, dan rencana kerja, timeline proyek sampai ke pertemuan ke-8, teman-teman. Oke, kita akan langsung masuk ke materi yang pertama ya, teman-teman. Open loop dan closed loop. Jadi di sistem closed loop dan open loop adalah sesuai namanya dia adalah loop terbuka ya teman-teman. Definisinya itu dia tidak menggunakan umpan balik atau feedback dan hasil pengukuran output untuk mengoreksi aksi kontrol itu tuh dia nggak ada eh, persyaratannya atau tidak ada respon dari sensor atau yang semacamnya seperti itu teman-teman. Kelemahan dari sistem ini yaitu dia sangat sensitif terhadap gangguan atau disturbance dan variasi dari plan. Contohnya, yang pertama itu ada heater. Heater menyala konstan berdasarkan waktu atau timer dan tidak mendeteksi apakah air itu sudah terlalu panas atau ada embusan angin dingin, teman-teman. Jadi walaupun heaternya itu airnya sudah panas atau airnya masih dingin itu dia tidak tidak mendeteksi ya teman-teman. Jadi dia hanya menyala berdasarkan waktu. Cara kedua itu ada motor DC. Tegangan motor diberikan tetap, kecepatan motor akan langsung drop jika beban bertambah tanpa adanya koreksi. Jadi kalau ini tuh dia cuman muter doang ya teman-teman. Jadi ketika ada beban itu dia langsung drop. Berbeda jika dia ada sistem yang mendeteksi bebannya itu sendiri. Selanjutnya ini ada sistem closed loop ya teman-teman, yaitu loop tertutup. Definisinya dia memakai umpan balik atau feedback hasil pengukuran output untuk membandingkannya dengan target dan menghitung koreksi. Kelebihannya dia bisa mengkoreksi error secara otomatis, seperti gangguan-gangguan, seperti yang tadi ini ada airnya sudah panas atau belum, lalu eh, adanya beban tambahan seperti itu teman-teman. Untuk contoh dari closed loop-nya ini tuh dia adalah heater yang menggunakan sensor suhu, mendeteksi suhu air aktual, lalu controller mengurangi daya heater jika air terlalu panas, teman-teman, atau menambah daya jika suhunya tuh turun. Contoh kedua yaitu motor DC, encoder, dia menggunakan encoder ya teman-teman sebagai eh, komponen yang memberikan input atau sensor seperti itu, mendeteksi kecepatan putar, lalu controller menaikkan tegangan jika motor mendeteksi adanya penambahan beban, teman-teman. Ya mungkin seperti ini untuk open loop dan closed loop teman-teman. Kita akan lanjut ke diagram block system ya teman-teman. Jadi di sini ada diagram atau block diagram, block system ya teman-teman. Ini ada set point atau target, ini controller, dia akan masuk ke controller PID algorithm. Lalu dia akan langsung menuju ke aktuator teman-teman. Lalu ke plan atau contohnya itu seperti heater atau motor, lalu ke proses value atau PV sampai dengan output teman-teman. Nah, di selama ini ke sini tuh dia ada sensor. Jika tidak memenuhi syarat sensor, dia akan kembali ke set point seperti ini teman-teman. Penjelasan aliran SP itu target dikurangi feedback PV dari sensor menghasilkan error teman-teman. Controller menghitung aksi koreksi berdasarkan nilai error tersebut. Sedangkan aktuator atau driver menerima instruksi kontrol untuk mengatur suplai daya listrik. Jadi sebelum ke motornya langsung itu dia ada aktuator atau driver ya teman-teman. Lalu di sini ada plan yaitu output yang menggerakkan aksinya yaitu menghasilkan output aktual atau PV yang diukur kembali oleh sensor. Jadi outputnya itu tuh tetap diukur lagi oleh sensor dan jika tidak memenuhi atau memenuhi syarat tertentu dia akan menjalankan perintah seperti kembali ke
set point gitu tuh. Selanjutnya di sini ada pengenalan kontrol PID, teman-teman. Di sini ada PID itu terdiri dari P, I, dan D, teman-teman. Untuk P-nya sendiri itu dia proporsional. Jadi dia memberikan aksi kontrol yang proporsional dengan besar error saat ini. Efek KP terlalu kecil, respon lambat mencapai target. KP terlalu besar, respon agresif memicu overshoot dan rawan osilasi. Jadi untuk proporsional ini tuh, misal dari output yang dihasilkan itu kelebihan banyak, maka si proporsional ini akan langsung menurunkan sebanyak yang kelebihan itu teman-teman. Tapi untuk proporsional ini tuh dia menekan sebesar-besarnya sehingga mencapai titik yang diinginkan seperti itu teman-teman. Sedangkan di integral dia adalah mengakumulasikan error dari waktu ke waktu untuk menghilangkan steady state error teman-teman. Integrasi berlebih wind up terjadi saat aktuator sudah maksimal atau mencapai saturasi teman-teman. Tapi integral terus menjumlahkan error. Jadi setelah tadi ditekan sebesar-besarnya oleh proporsional, sisa-sisa error yang masih lolos dan belum sesuai dengan nilai yang diinginkan itu akan dibersihkan dengan integral teman-teman. Dia adalah koreksi akumulasi error dari proporsional tadi ya teman-teman. Lalu yang kemudian ini ada deviratif ya teman-teman. Dia merespon prediksi laju perubahan error berfungsi sebagai peredaman atau rem untuk memperlambat laju sebelum overshoot terjadi. Jadi semisal ada lonjakan atau eh, masukan berlebih yang akan menimbulkan error atau suatu kesalahan, maka deviratif ini tuh akan meredamnya teman-teman sebelum eh, problem itu terjadi. Jadi dia itu seperti backup ya teman-teman, menstabilkan sistem dan menekan overshoot. Untuk konsep penting aktuator, saturasi dan anti wind up ini, setiap aktuator memiliki batas fisik ya teman-teman. Misal tegangan motor yang maksimal 12 volt atau heater yang maksimalnya itu 100% duty cycle. Metode anti wind up bekerja dengan menghentikan integrasi error ketika nilai output controller telah mencapai batas saturasi aktuator agar sistem tidak berosilasi liar saat kembali ke kondisi normal, teman-teman. Nah, di sini kita akan mensimulasikan suatu program ya, teman-teman. Di sini mungkin bakal aku contohin langsung ya. Buat pensimulasinya kita akan simulasikan di CMD, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini aku udah masuk ke foldernya ya. Buat foldernya sendiri nanti bakal aku share juga di deskripsi buat kalian biar bisa ngedownload eh, zipnya. Lalu nanti kalian ekstrak ya teman-teman. Nanti bakal aku kasih link GitHub-nya. Karena ini pertemuan satu, kita bakal buka yang pertemuan satu ini teman-teman. Di sini lalu kalian bisa klik aja di sini di address-nya. Lalu kalian pilih apa? Ketik CMD ya teman-teman. Nah seperti ini dia sudah muncul ya teman-teman. Dia sudah muncul dan juga dipastikan di sini di example itu dia punya control basics dan PID ya teman-teman. Seperti itu. Lalu di CMD-nya kita ketik aja teman-teman. Oh iya, untuk ini membutuhkan Python ya teman-teman. Jika kalian belum install Python, kalian bisa install dulu aja di install manager. Kalian bisa ketik aja teman-teman di sini Python of downloads ya, dan di sini kalian bisa download aja install manajernya, biar kalian bisa mulai memprogram di CMD teman-teman. Oke, lalu kita kembali ke sini lagi ya teman-teman. Jika kalian sudah menginstal Python di Python Manager ya teman-teman, dan ternyata masih belum bisa, kalian bisa download dulu buat install matplotlib dan numpy ya teman-teman. Kalian bisa salin aja yang ini, strip m pip install matplotlib dan numpy ini teman-teman. Ini fungsinya itu dia untuk membuat grafiknya teman-teman, karena kan di sini kita membutuhkan grafik dari PID-nya ya. Ini kalian install dulu aja di sini. Lalu dia akan menginstal dan kalau sudah selesai dia akan menunjukkan yang seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nih, nanti kalian kalau udah seperti ini berarti udah terinstall ya teman-teman. Karena di sini aku udah menginstal Matplot dan Python, jadi kita langsung program aja ya teman-teman. Di sini eh, kalian ketik aja di sini Python.
examples slash control underscore basic dot py ya teman-teman. Ini kalian enter aja, nanti dia bakal otomatis membuat grafiknya teman-teman. Di sini dia sudah memunculkan seperti ini, berarti dia udah bisa dilihat ya teman-teman grafiknya. Kita bakal kembali ke example lagi dan kita lihat di folder yang output ini teman-teman. Dia sudah menampilkan PID basic. Coba kita lihat. Nah, seperti ini teman-teman untuk grafiknya. Lalu di sini kita akan mengubah arah ya teman-teman, parameter sweep. Kita akan coba yang ini. Kita akan kembali ke yang pemrograman CMD lagi teman-teman. Seperti ini. Masih sama seperti yang tadi ya teman-teman. Kita akan copy address dari parameter sweep. Kalau tadi kan yang control basic ya. Sekarang kita akan copy yang parameter sweep teman-teman. Seperti ini. Lalu kita enter. Nah, di sini dia akan memunculkan parameternya ya teman-teman, yaitu P rendah final itu PP 18,75, errornya 31,25 dan seterusnya teman-teman. P tinggi atau asamnya tinggi itu dia P itu proporsional teman-teman, maaf. P rendah P tinggi, PI dan PID teman-teman. Ini ada final 49,985 seperti ini teman-teman. Kalian juga bisa lihat di foldernya ini dia bakal nampilin parameter sweepnya juga teman-teman. Nah, di sini bisa kalian lihat perbandingan dari PI, dan PID, teman-teman. Ini adalah P rendah, tinggi, PI, dan ID, teman-teman. Yang merah ini ya, sama hijau. Oke, mungkin seperti ini, teman-teman, untuk pemrograman di terminalnya. Kita akan masuk ke PPT lagi ya, teman-teman, untuk menjelaskan materi. Oke, teman-teman, ini adalah analisis dari hasil eksperimen atau program yang udah kita cobain tadi. Di sini kita bisa lihat perbandingan dari PI, dan PID ya teman-teman. PI, dan PID. Nah, untuk yang P itu yang ini teman-teman, P rendah, ini adalah P tinggi. Eh, PI itu yang hijau dan PID itu yang ini teman-teman. Dan set point-nya itu yang ini. Jadi dia itu pertama masih rendah, lalu ditinggikan, lalu dari PI dan PID-nya itu dinaikin pelan-pelan sehingga sampai mencapai set point ya teman-teman. Nah, di sini ada parameter evaluasi respon closed loop, rise time, adalah waktu yang dibutuhkan respon dari kondisi awal hingga mendekati nilai target saat pertama kali ya teman-teman. Overshoot adalah nilai lonjakan puncak maksimum yang sempat melebihi nilai target. Jadi ini tuh ketika nilai dari PID yang ini tuh lebih dari set point itu namanya overshoot teman-teman. Lalu yang ketiga ini ada settling time atau waktu total agar respon sistem menjadi stabil dan terus berada di dalam rentang toleransi error. Biasanya itu kurang lebih 2% atau 5% teman-teman. Yang keempat ada steady state error, yaitu selisih antara nilai target set point atau SP dan nilai respons aktual yang diukur pada kondisi tunak. Kombinasi gain yang cocok untuk satu plane tidak otomatis cocok untuk plane lain teman-teman, karena perbedaan inersia fisik dan konstanta waktu. Seperti ini teman-teman. Mungkin aku bakal contohin buat variasi grafiknya teman-teman. Kita bakal pakai software editor untuk mengubah variasi dari nilai dari KP, KI, dan KD ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku udah masuk ke Google Colab-nya ya. Di sini aku eh, dibantu juga dengan notebook LM buat pemrograman dan membuat variasi pada PID-nya teman-teman. Di sini kalian bisa klik aja notebook baru teman-teman. Oke, kita tunggu dulu teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita coba cari di notebook. Di sini kita harus memberikan perintah agar notebook ini menginstal atau mendownload file dari GitHub kita dulu teman-teman. Ini kita akan kopas lalu play aja teman-teman. Yang ini agak lumayan lama ya teman-teman karena dia mendownload GitHub dulu. Nah, seperti ini dia berarti sudah terdownload ya teman-teman. Kalian bisa tambahkan kode lagi buat memulai room baru di sini. Lalu kita kopas yang ini teman-teman untuk mengarahkan ke folder yang kita inginkan. Seperti ini.
Kita enter teman-teman. Maaf, bukan di enter tapi di play yang ini teman-teman. Atau kalian juga bisa pakai shift enter ya teman-teman. Nah ini dia udah masuk ke folder kita. Kita akan plus quote, lalu kita jalankan program yang keempat teman-teman. Langkah keempat. Ini kita play ya teman-teman. Oke, bisa dilihat di sini final PV dia udah terdownload ya teman-teman. Gambar dari PID-nya kita bisa lihat dulu di folder sini. Lalu kita masuk ke folder pertemuan pertama dan di example ya teman-teman. Kita buka bagian output. Di sini dia sudah memunculkan PID basics PNG teman-teman. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan membuat variasi ya teman-teman. Kita akan membuat variasi untuk apa PID-nya. Jadi kita akan mengubah KP, KI, dan KD teman-teman. Kita akan masuk ke example lagi, lalu di control basic ya teman-teman. Ini kita akan membuka programnya, lalu kita akan mengubah KP, KI, dan KD teman-teman. Kita akan ubah nilainya yaitu di sini saya akan ubah dia menjadi 00 dan yang ini juga 00 teman-teman KD-nya. Seperti itu. Lalu kita akan kontrol S dulu ya teman-teman. Kita akan kontrol S, lalu kita akan play lagi yang di langkah keempat teman-teman, yang ini. Maaf. Kita akan play yang bagian ini teman-teman. Oke, kita tunggu. Oke, seperti ini. Kita buka dulu teman-teman buat gambarnya. Nah, di sini dia ada perbedaan ya teman-teman. Buat gambarnya itu dia jadi ininya tuh agak turun. Tadinya itu dia persis di tengah, sekarang dia menjadi turun teman-teman. Mungkin kita akan kasih variasi lagi teman-teman di sini. Kita berikan dia itu 1 dan yang ini 0,5 ya teman-teman. Seperti ini, kita save, Ctrl S teman-teman jangan lupa. Lalu kita akan play lagi yang langkah ke 5-nya ini teman-teman. Nah, seperti ini final PV-nya dia juga udah berubah ya teman-teman. Kita coba cek lagi di PID basic. Nah, dia akan berubah menjadi seperti ini teman-teman. Ini karena kita tadi mengubah KI dan KD, jadi yang berubah itu cuman eh, PI dan PID atau KI dan KD integral dan deviratifnya teman-teman. Seperti itu. Mungkin buat terakhir kita bakal ubah lagi sekali teman-teman buat ininya. Kita bakal ubah buat percobaan kita yang terakhir. Kita akan coba ubah bagian KD-nya teman-teman. Nggak terlalu signifikan ya. Coba kita cek. Nah, dia nggak terlalu signifikan teman-teman. Tadi yang aku ubah itu KD-nya. Di sini juga terlihat tadi itu 49,999 dan sekarang 4,998 teman-teman. Oke, mungkin seperti itu teman-teman buat membuat variasi pada PID-nya. Dan kita bakal lanjut ke materi kita yang selanjutnya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita akan masuk ke rancangan dari project PCB trainer kita ya, teman-teman. Ini adalah tiga komponen utama pada modul trainer kita dengan agar memiliki fleksibilitas yang tinggi ya. Nah, yang pertama itu ada sensor dan encoder sebagai input. Dia membaca kondisi dan dinamika gerak dari project kita. Yang pertama itu ada rotary encoder yang berfungsinya itu membaca gerakan putar dari motor DC untuk mendapatkan data feedback berupa encoder count atau pulsa, posisi sudut yang berupa derajat, dan kecepatan putar atau RPM, teman-teman. Yang kedua ini ada sensor suhu yang dia itu fungsinya membaca suhu aktual dari pemanas air atau heater untuk diolah oleh Arduino Mega ya, teman-teman. Lalu kedua ini ada controllernya yaitu Arduino Mega. Di sini peran utama dia itu sebagai otak yang memproses utama pada trainer yang membaca masukan sensor secara periodik, teman-teman. Dan yang kedua ini dia sebagai algoritma PID digital mengeksekusi perhitungan PID berdasarkan selisih
SP, dan PV teman-teman secara real time pada sampling time. Yang ketiga ini ada output sinyal menghasilkan sinyal PWM untuk driver motor L293D atau sinyal logika on off untuk solid state relay atau SSR teman-teman. Yang ketiga ini ada driver dan aktuator yang berfungsi sebagai output teman-teman, yaitu driver L293D yang mengubah sinyal PWM tegangan rendah dari Arduino menjadi tegangan daya yang sesuai untuk menggerakkan kecepatan dan arah motor DC teman-teman. Yang kedua ini ada SSR yang mengisolasi sirkuit tegangan rendah microcontroller dari tegangan tinggi heater AC secara optik, memungkinkan kontrol on-off pemanas air dengan aman, teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini ada pemetaan pin atau pin mapping dari standar Arduino Mega kita di sepanjang semester. Pertama itu elemen atau fungsi dari encoder A. Eh, Encoder A itu di dua ya teman-teman. Dia perannya sebagai sinyal interupsi luar atau external interrupt. Encoder B itu yang tadi external interrupt A ya atau apa 0 ya teman-teman untuk mendeteksi perubahan fase encoder A. Yang encoder B itu memiliki pin D3 yang external interruptnya itu satu untuk membaca fase B. Untuk dia itu arah motor ya teman-teman. Lalu di sini ada motor channel A dan B, yang A itu ke D5 ya teman-teman, output PWM ke driver L293D dan untuk mengendalikan kecepatan dan putaran maju motor teman-teman. Yang motor channel B ini pinnya itu di D6 ya teman-teman, dia kurang lebih sama sama yang channel A, bedanya itu dia putaran mundur, kalau yang tadi kan putaran maju ya teman-teman. Lalu ini ada SSR, dia ke D8 sebagai sinyal logika digital on atau off untuk men-trigger solid state relay yang ada di pemanas air teman-teman. Lalu ada temperatur input, dia masuk ke pin analog 0 ya teman-teman. Input ADC analog untuk membaca sinyal tegangan dari sensor suhu pemanas air. Karena sinyal yang keluar dari sensor suhu itu analog ya teman-teman. Jadi kita menggunakan pin analog. Auxiliary ADC A1. Dia masuk ke pin A1, dia adalah analog cadangan untuk menghubungkan sensor eksternal tambahan apabila ada sensor tambahan yang akan kita pakai. Jadi ini auxiliary atau cadangan ya teman-teman. Oke, mungkin itu. Selanjutnya ada aturan keselamatan yang harus dipatuhi sebelum menyalakan aktuator, teman-teman. Aturan pertama yaitu isolasi jalur tegangan AC heater. Pastikan terminal AC yang bertegangan tinggi pada SSR terisolasi sempurna dari body trainer agar body trainer tidak memiliki tegangan listrik ya teman-teman. Jadi tidak untuk menghindari sengatan listrik juga. Yang kedua ini ada pembatasan suplai daya driver menggunakan sumber satu daya eksternal motor yang sesuai batas kerja. L293D atau PCC jangan melebihi batas dengan kerja motor DC agar motor tidak overheat teman-teman. Sebenarnya tidak apa-apa untuk motor itu melebihi eh, tegangannya, namun jika lebihannya itu terlalu besar, motor itu bisa semakin kencang dan malah membuat motor itu menjadi overheat teman-teman. Yang ketiga ada pemasangan pendingin atau heatsink. Pasang heatsink pada IC driver. Jadi yang panas itu tuh IC drivernya juga ya teman-teman karena dia berfungsi untuk mengatur motornya, maka kita harus memasangkan heatsink pada drivernya, teman-teman. Dan modul SSR, ini dia juga memiliki potensi buat panas ya, teman-teman. Karena komponen daya ini cepat panas selama pengerjaan closed loop. Yang keempat ada integritas kode program sebelum power up. Kita harus pastikan sebelum menghubungkan daya luar ke aktuator, pin microcontroller telah didefinisikan sebagai output dan berada dalam status aman, yaitu low, teman-teman. Yang terakhir ini ada sistem proteksi sekring atau fuse ya teman-teman. Jadi kita harus selalu menyediakan pengaman atau fuse pada jalur-jalur utama supply khususnya di supply tegangan ya teman-teman untuk memotong arus otomatis jika terjadi short atau korsleting teman-teman. Lalu ini adalah rencana kerja atau timeline dari proyek kita teman-teman. Ini ada 13 tahap pengembangan PCB trainer hingga mencapai checkpoint di pertemuan ke-8. Fase pertama persiapan di pertemuan 1 sampai 2 itu pendefinisian kebutuhan, pemetaan pin atau pin mapping, desain diagram blok yang tadi udah kita lakukan juga ya teman-teman dan schematic layout. Lalu untuk fase kedua ini di pertemuan ke-3 sampai 4 dia mendesain PCB ya teman-teman, pembuatan board, review dan export bill of material itu di pertemuan ke-3 sampai ke-4 teman-teman. Lalu ini ada perakitan, pengumpulan komponen, di assembly dan di solder ya teman-teman.
Itu di pertemuan kelima sampai keenam. Lalu pengintegrasiannya, pengujian input output, eksperimen plan terbuka, implementasi closed loop, planning, PID, dan dokumentasi itu semua harus selesai di pertemuan ke-7 sampai 8, teman-teman. Oke, kesimpulan akhir dari video kita kali ini aku ada 3 poin utama ya teman-teman. Yang pertama adalah pembelajaran teori yang yaitu sistem closed loop itu jauh lebih unggul dalam menjaga kestabilan sistem dan menolak gangguan dibandingkan sistem open loop. Jadi dalam hal menjaga kestabilan sistem dan eh, menolak gangguan itu sistem closed loop lebih unggul ya teman-teman daripada open loop. Dan feedback sensor adalah kunci otomatisasi yang membaca kondisi aktual dan mengoreksi error secara real time. Jadi yang membedakan closed loop dan open loop itu sebenarnya adalah feedback sensor ya teman-teman. Karena dia adalah kunci dari eh, mengkoreksi error ini secara real time teman-teman. Yang kedua ada simulasi digital, pemahaman parameter gain PID, simulasi program Python di terminal memberikan pemahaman instan bagaimana respons KP, KI, dan KD mempengaruhi bentuk grafik secara langsung teman-teman. Eksperimen parameter sweep membantu membandingkan performa respons dinamis agar dapat ditata sesuai karakteristik plan teman-teman. Yang ketiga adalah keandalan hardware atau PCB kita nantinya ya teman-teman. Perancangan PCB trainer ini yang sukses harus diawali dengan pin mapping yang presisi serta kepatuhan mutlak pada aturan keselamatan kerja. Rencana timeline yang rapi membantu memastikan proyek selesai tepat waktu di pertemuan ke-8 teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku mau nambahin juga ya teman-teman buat PPT yang aku bikin tadi itu. Oke teman-teman, aku di sini mau nambahin sedikit ya teman-teman buat PPT yang aku bikin itu eh, dia aku bikin pakai AI yang namanya Gemini Notebook ini ya. Kalian bisa search aja notebook di Google, nanti kalian bakal diarahin ke sini. Ini kalian tinggal pencet aja di sini coba teman-teman. Nah, di sini dia bakal muncul seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa klik aja di sini notebook baru seperti ini. Lalu di sini kalian bisa tambahkan materi sebentar. Nah, seperti ini teman-teman. Kalian bisa masukkan aja materinya ke sini ya. Lalu kita kasih perintah. Nah, seperti ini kalian bisa kasih prompt ya teman-teman. Ini kalian tunggu aja buat hasilnya. Oke teman-teman, di sini bisa dilihat dia sudah jadi ya teman-teman buat PPT-nya. Dia juga ngejelasin isi dari PPT-nya itu apa aja. Kalian bisa download aja PPT-nya di sini teman-teman seperti ini. Lalu bisa kalian buka ya buat PPT-nya. Nah, dan ini tuh lumayan bagus ya teman-teman. Jadi memudahkan kita dalam pembuatan presentasi. Jadi nggak usah masukin materi satu-satu. Dia udah langsung menjadi sebuah elemen-elemennya tuh juga udah masuk ke PPT-nya teman-teman. Mungkin seperti itu. Ya mungkin seperti itu teman-teman untuk video kita kali ini. Kita tadi udah merancang dari pertemuan kita hingga membuat PCB trainer ya teman-teman. Kita tadi juga udah mengetahui tentang open loop, closed loop, feedback, dan sensor itu ya teman-teman. Lalu kita juga udah mencoba program PID dan juga parameter sweep dan membandingkannya ya teman-teman. Oke mungkin itu dari aku di video kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.